Anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ilamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita, yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa kesempatan untuk memperbaiki diri. Anugerah yang besar ini berupa nikmatul ilm, nikmatul iman, nikmatul ihsan, nikmatul sunnah. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan tentu perlu kita ketahui bahwa nikmat-nikmat ini, nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, itu bukan sebuah nikmat yang sembarangan. Ini bukan nikmat yang murah, ini bukan nikmat yang sederhana, tetapi ini nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Ketika kita mencoba untuk melihat satu peristiwa di mana ada seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun mencintainya. Orang tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari garis kekeluargaannya, memiliki hubungan yang sangat dekat, dan bahkan beliau paling banyak pengorbanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam, di mana Rasulullah SAW hidup bersamanya, duduk bersamanya, bahkan duduk di pangkuannya, dituntun oleh tangannya, dipandu oleh panduannya, diajari oleh banyak beberapa hal dalam masalah sosial, masalah muamalah. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan bagian nikmat ini. Sedangkan kita yang jauh di masa Nabi SAW, bahkan kita hidup di zaman-zaman yang sangat banyak fitnah, justru kita mau menerima sunnah, kita mau menerima ilmu, kita mau menerima Al-Quran. Tentu ini bukan sembarangan. Kita bisa mengenal Al-Quran, bertemu dengan orang-orang yang cinta Al-Quran. Ini bukan sembarangan. Ini nikmat yang sangat besar. Sehingga ada
keinginan untuk bertambahnya nikmat, bukan sekedar nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, tapi kita ingin meraih pada puncak kenikmatan, yaitu nikmatul istiqomah. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini yang perlu kita takutkan. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim merasa aman tentang keislamannya, merasa aman dengan keimanannya, karena Islam iman ini satu saat bisa berubah. Bukan cuma berkurang, tapi bisa hilang dari hati kita ini. Bisa tercabut iman itu dari hati kita yang paling dalam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 99. Di akhir ayat Allah menyatakan, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Artinya bahwa apabila seseorang sudah merasa memiliki ilmu, merasa berada di atas Islam, merasa berada di lingkaran iman, ini nggak boleh kita merasa aman. Orang yang merasa aman dengan orang yang merasa terancam itu beda. Dan ini yang menjadikan para sahabat, kenapa para sahabat itu menjadi orang-orang yang sangat antusias dengan ilmu, orang yang sangat antusias dengan iman, orang yang sangat antusias dengan ketakwaan, dan orang yang banyak sekali rasa khosyahnya, rasa takut dan kecemasan. Sehingga takutnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain terhadap kondisi iman menjadikan mereka terus merapatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Inilah oleh para ulama dikatakan tidak ada manusia yang paling cerdas dibandingkan para sahabat. Sehingga karena kehidupan para sahabat sedemikian rupa, kesempurnaan rasa khosyahnya kepada Allah, kesempurnaan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, dan pahamnya terhadap ilmu, maka para sahabat tidak pernah tertipu dengan segala keadaan dan peristiwa. Ketika mereka mendapat nikmat, maka nikmat ini dikhawatirkan bisa menghilangkan imannya. Maka nikmat itu sudah dipastikan, dikondisikan sedemikian rupa untuk menjadikan para sahabat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada saat mendapat nikmat. Sehingga para sahabat ketika mendapat nikmat selamat dari ketergelinciran. Begitu pula ketika mereka mendapatkan musibah, maka mereka khawatir musibahnya itu menjadikan mereka lengah. Musibahnya menjadikan mereka lalai kepada Allah. Maka mereka menjadikan musibahnya itu menjadi sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Sehingga ketakwaan, keimanan para sahabat tidak digoncangkan dengan nikmat maupun musibah. Kondisinya utuh, takwaannya utuh, dan ini yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang istiqomah. Sekarang mari kita bayangkan ikhwatul iman, ya, dengan adanya kenikmatan banyak kita tergelincir dari kelalaian, terlena dengan tujuan hidup. Begitu pula ketika kita mendapatkan musibah, kita membicarakan hiruk pikuk, kita membicarakan masalah musibah. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menyelimuti diri kita. Sehingga kondisi musibah ini menjadikan kita terlena.
Akibatnya apa? Akibatnya dikhawatirkan istiqomah kita terancam. Sekarang siapa di antara kita yang sibuk membicarakan ilmu dan iman di dalam WA kita? Di WA kita, di Facebook kita, di IG-nya, yang punya IG sibuk membicarakan musibah. Ditemukan ini, alat ini, sarana ini, terus berbicara. Yang kurban, yang mati, terus dibicarakan. Sampai kita pun lupa tidak membaca Al-Quran. Sampai kita lupa tidak menambah sholat-sholat sunnah kita. Subhanallah ya ikhwah. Oleh karena itu, jangan sampai dengan kondisi ini kita lupa dengan suatu tujuan pokok kita, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah pun ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalimat Rasulullah SAW yang menyatakan haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, itu artinya apa? Beribadahlah kamu kepada Allah dalam segala keadaan, di setiap tempat maupun waktu. Jangan terlepas dari ketakwaan. Ketika sehat maupun ketika sakit, ketika safar maupun ketika mukim, ketika santai atau ketika sibuk, jangan lepaskan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu ikhwatul iman, mari kita kembalikan kesibukan kita, pikiran-pikiran kita, analogis kita, kembalikan kepada petunjuk Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa kembali kepada jalan yang dimana kita diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat mulia, yakni beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan penjagaan kepada kita seluruh keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah lahir maupun batin, dan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah di atasnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan bagi ini dan insya Allah kalau Allah izinkan setiap Selasa kita adakan kajian. Kita akan membahas satu kitab yang sangat penting yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilal dalam kitab beliau Mubtilatul A'mal fi Dhaw'il Qur'anil Karim was Sunnah As-Sahihah Al-Mutahharah. Intinya kitab ini membahas tentang perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Ya, sekarang mencoba kita untuk kembali kepada asal kita. Ya, jadi kalau bapak-bapak ibu hanya mikir penyakit yang namanya corona nggak pernah mikirin antum sekalian. Ini satu kerugian. Kalau kemudian hanya isu gara-gara virus, gara-gara ini apalah sebenarnya. Kemudian kita lupa dengan tujuan pokok dan nggak memperhatikan ibadah kita ini. Kita sholat tidak dengan sepenuh hati, doa tidak sepenuh hati. Dan kita lupa bahwa apa yang kita lakukan setiap hari ini ada hisab di sisi Allah. Ya, kita lupa bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara mikir masalah hidup ini. Karena ini kembali melalui majelis talim ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapapun yang terlibat di dalam kajian ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalnya menjadi amal kebaikan bagi beliau-beliau ini.
Ikhwatul iman, ini perkara yang sangat mendasar. Ya, jadi di saat kita sholat, di saat kita sedekah, di saat kita berpuasa, di saat kita baca Quran, di saat kita zikir, dan bermacam-macam bentuk ibadah, maka di situ para ulama membagi dalam dua hal nasib ibadah yang kita lakukan ini. Yang pertama adalah ibadah-ibadah yang makbul, ibadah-ibadah yang diterima. Masya Allah, kalau ini benar terjadi, sholat kita diterima, puasa kita diterima, sedekah kita diterima, birrul walidain kita diterima, ini satu nikmat dari Allah Ta'ala, anugerah yang sangat luar biasa, dan kita patut berbahagia. Tapi persoalannya kan kita belum tahu sekarang. Ya, kita tidak ngerti sholat kita diterima apa enggak. Kita tahunya nanti pada saat yaumul jaza. Ketika amal-amal kebaikan dikumpulkan, catatan kebaikan dikumpulkan, dan amal-amal ditimbang, baru kita akan menemukan jawaban. Sholat kita yang selama ini kita lakukan mungkin 25 tahun, yang sesuai dengan sunnah berapa tahun, yang gak sesuai berapa tahun, yang konsentrasi berapa lama, yang tidak konsentrasi berapa lama. Ini harus kita pikirkan hari ini, ikhwah. Ini yang wajib untuk kita pikirkan, dan ini yang harus lebih kita takutkan bagi seorang muslim. Sedikit saya singgung tadi, karena kita takut dengan masalah, tegang dengan problem, akhirnya kita nggak mikirin nasib ibadah kita ini. Nah, oleh karena itu ini yang pertama. Jadi nasib ibadah itu ada yang makbul, yang diterima oleh Allah. Nah, kemakbulan suatu ibadah, kemakbulan suatu amal itu ada sebab. Sholat diterima ada sebabnya, akidah diterima ada sebab, iman diterima ada iman yang nggak diterima ada. Nah pertanyaannya sekarang, iman kita ini diterima apa enggak? Kita sudah belajar, orang beriman sudah menyatakan beriman, dan orang memandang kita beriman. Bagaimana ketika kita dimasukkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang, mereka bukan orang-orang yang beriman? Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang menyatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhir, tapi Allah menyatakan wa ma hum bimu'minin, mereka kan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Saya nggak bisa bayangin kalau kalimat ini, kalimat wa ma hum bimu'minin itu dikatakan pada saat kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Apa enggak jerit kita, ayol ikhwah? Apa kita enggak menderita dengan suatu penderitaan yang tidak ada batasnya? Ya, penderitaan yang enggak ada batasnya, penderitaan, penyesalan yang tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Maka kita hari ini yang pertama, nasib suatu amal makbul. Maka makbul ada syarat-syaratnya, dan bagaimana amal menjadi amalan solihan makbulan, menjadi amal ahsanu amala, ya, menjadi amal-amal terbaik. Nah, itu nanti mungkin ada waktu-waktu tersendiri untuk membicarakan. Kemudian yang kedua, nasib amal seorang hamba itu yang kedua adalah mardud. Amalan-amalan yang tertolak, Masya Allah. Amalan-amalan yang tertolak, amalan-amalan yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak dihargai oleh Allah Ta'ala, gak diterima oleh Allah. Ini kesengsaraan, dan ini penderitaan, dan ini suatu kerugian, di mana tidak menyesal kita sudah belajar untuk jadi orang baik. Ya, kita sudah bersusah-susah beramal, seperti kita berpuasa, itu luar biasa. Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum,
Kita tempuh hari itu dengan kelaparan. Kita tempuh hari itu dengan kehausan. Kita tahan diri kita untuk minum minuman yang lezat, yang segar. Tapi ternyata di sisi yang lain kita memiliki amalan-amalan, kita memiliki perbuatan-perbuatan yang justru tanpa kita sadar, amalan-amalan tersebut merusak ibadah kita. Coba kita berpuasa itu kan berat, ikhwah. Ya, kemudian kita haji juga demikian. Haji apalagi kita sudah berjuang mengumpulkan duit. Bertahun-tahun kita menabung, sedikit ada kita tabung, sedikit ada kita tabung. Kita kekang diri kita untuk tidak jajan ke sana kemari supaya bisa menyempurnakan rukun Islam ini. Bertahun-tahun kita antri, dengan sabarnya kita menunggu waktu itu. Begitu waktu tiba, kita pun akan mempersiapkan diri pemberangkatan, berpamit kepada keluarga, hujan tangis terjadi di sana. Berpelukan, berpamitan, saling menangis. Kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan kampung dan negeri kita, dan kita tempuh perjalanan yang jauh. 9 jam, 10 jam kita menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Setelah sampai di sana kita antri dan terus proses sampai 40 hari. Ada yang 20 hari, tergantung dari kelasnya masing-masing. Puluhan juta kita keluarkan. Apa ini semuanya nilainya sama? Jelas tidak. Persoalannya, kita tahu nggak perbuatan apa yang bisa merusak ibadah-ibadah ini? Sehingga yang kita takutkan, ayyuhal ikhwah, yang kita khawatirkan adalah ketika kita rumongso, ya, ketika kita merasa di dunia kita ini sebagai ahlul ibad, orang yang sibuk dengan beribadah, yang tekun beribadah, dan kita merasa kedua tangan kita ini sudah terpenuhi dengan amal-amal soleh, dan kita mengakui amal soleh itu sudah kita lakukan dari segala sisinya. Begitu kita kembali kepada Allah, lalu kita disuruh membuka tangan kita, di situ diungkapkan tidak satu pun amal-amal soleh itu tercatat. Kayaknya nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan kita pada saat itu. Sementara waktu untuk meraih kembali amal sudah tidak ada. Waktu untuk memperbaiki sholat yang mungkin jelek nilainya, waktu untuk memperbaiki akidah sudah tidak ada lagi waktunya. Sementara catatan-catatan kita buruk di sana. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sehingga bagi seorang muslim harus memahami dua hal. Pertama, harus kita pelajari tentang sebab-sebab diterimanya amal. Yang kedua, sebab-sebab pembatal amal. Nah, oleh karena itu bagi kita para tulabul ilm wajib memahami kira-kira amal-amal apa saja yang menjadikan amal ini, di perbuatan ini bisa merusak, menghancurkan ibadah-ibadah dan amal-amal kita semua. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat yang banyak kepada kita dari uraian kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Id Al-Hilal. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya ini. Ikhwatul iman, ternyata setelah kita lihat dari catatan di dalam kitab beliau ini, ada sekitar 20 perbuatan. Masya Allah. Nah, ternyata banyak juga ini. Ya, ternyata di situ ditulis oleh beliau ada sekitar 20 amalan, 20 sebab yang bisa membatalkan amal ini. Yang tentunya pembatalan ini bisa secara
global seluruh amal-amal rusak secara total, ada sebagian yang mengandung unsur-unsur penyakit itu, dan kita wajib untuk memahaminya. Hari ini kita akan membahas yang pertama di antara pembatal-pembatal amal adalah al-kufr wasyirk, murtad wan nifaq. Ini yang pertama. Ya. Jadi pembatal-pembatal amal itu yang pertama adalah kufur dengan kekufuran yang besar. Ya, bukan kufur nikmat, tapi kufur yang besar. Syirkul akbar, murtad dari agama, dan nifaq i'tiqad. Ini yang pertama yang merusak secara global. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, itu secara global amal-amal kita ini secara keseluruhan bisa terhapus semuanya. Artinya terhapus semuanya apa? Tidak tersisa. Tidak tersisa amal-amal kebaikan ini. Kenapa? Disebab ini sebagai pengerusak, sebagai perusak ibadah. Sebagaimana orang kalau sholat, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab di dalam Tauhid Al-Muyassar, disebutkan 4 persoalan ini merupakan pilar utama diterimanya suatu amal. Dan apabila 4 ini ada di dalam seseorang, kekufuran, kesyirikan, murtad, nifaq i'tiqad, maka seluruh amalnya dikatakan tidak ada manfaatnya. Malfaidah di sana, tidak ada faedah sama sekali. Masya Allah. Ya, ini membatal mutlak. Ini membatal mutlak. Oleh karena itu di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar itu kedudukan tauhid, kedudukan akidah, kedudukan iman itu pondasi utama diterimanya amal. Seperti sholat itu tidak akan diterima tanpa toharoh. Toharoh itu pilarnya. Walaupun sholatnya khusyuk, menangis, merintih, dan dia konsentrasi, tapi nggak ada toharoh. Maka orang bertanya, masa amal-amal bisa terhapus? Coba ketika ikhwah semua sholat isya. Nah, sholat isya 4 rakaat, sudah 4 rakaat kita lakukan, sudah masuk tahiyat akhir, tinggal detik-detik terakhir sesaat bacaan salam kita, tiba-tiba hadas masuk. Mungkin kita buang angin. Ya, walaupun cuma sedikit, dan kita sadar saya sedang buang angin ini, maka ke-4 rakaat dipastikan batal. Dipastikan batal. Ya, makanya amal-amal soleh itu ketika kemasukan 4 poin ini, seperti kekufuran yang sudah mengeluarkan orang dari keislaman. Seperti orang bertanya, bagaimana ketika orang di luar Islam, orang kafir, ya berpuasa Ramadan, dia diterima dia. Karena syarat pertama dia terus masuk Islam. Bagaimana kalau dia bangun masjid? Akabah boleh-bolehnya sih boleh, selama kaum muslimin tidak meminta-minta kepada orang kafir untuk membangun masjid ini. Tapi kalau mereka sendiri menginginkan, berkeinginan untuk membantu, maka boleh. Tetapi di sini nilai kebaikannya tidak ada. Kenapa? Syarat pertamanya tidak dipenuhi. Apa itu syahadat? Ya, syahadanya tidak ada. Ya, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kaum muslimin wajib untuk mengetahui ya, bahwa siapapun yang kafir kemudian dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan murtad, mati di atas kemunafikan i'tiqad,
Nauzubillah, munafik i'tiqad itu bisa membatalkan keislamannya. Maka seluruh amal baiknya, sedekahnya, silaturahimnya, ia menjaga hak tetangganya dan sebagainya menjadi amalan-amalan yang tidak sah. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah karena syarat sah ibadah seorang hamba, ya, syarat sah ibadah seseorang adalah mengetahui untuk siapa dia beribadah. Ya, untuk siapa dia beribadah. Sedangkan orang kafir, kita lihat orang kafir, ya, tidak demikian. Dia tidak mengerti untuk siapa ibadahnya. Dia tidak mengerti untuk siapa dia beribadah. Maka amalnya pun adalah menjadi amalan yang batil dan amalannya menjadi amal yang tidak diterima. Sebagaimana orang muslim kemudian dia murtad, maka seluruh amalnya terhapus. Terhapus. Mari kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan yang demikian ini. Yang pertama, pemirsa semuanya bisa menyimak di dalam mushafnya. Coba kita ambil mushaf kita masing-masing dan kita simak satu persatu ayat-ayat yang menjelaskan persoalan ini. Yang pertama kita lihat surat Al-Baqarah ayat 217, ya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di pertengahan ayat. Di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yartadid minkum an dini, ya, fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini ancaman bagi orang-orang yang murtad dari agama ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang murtad keluar dari agama ini, kemudian fayamut wa huwa kafir, dan dia mati dalam kekafirannya ini. Masya Allah. Dia mati di dalam kekafirannya ini. Maka Allah katakan faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang habitat, yang sia-sia amalnya di dunia maupun di akhirat. Habitat a'maluhum fid dunya, amal-amal solehnya, salatnya, puasanya yang selama ini dilakukan, setelah itu dia tutup kematiannya itu dengan kekafiran. Ya, maka mereka itu dikatakan oleh habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Apa amal-amal soleh yang mereka lakukan di dunia itu sia-sia, hancur, dan di akhirat pun tidak mendapatkan bagiannya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Salah satunya yang paling mendasar adalah perubahan iman. Berubah imannya. Orang dikatakan murtad itu karena imannya sudah berubah, hatinya berubah kepada agama yang dia keluar karenanya. Ya, dia ditinggalkan agama yang lama, dia ambil masuk kepada agama yang baru. Maka seluruh amal-amal yang dilakukan pada agama yang dia tinggalkan semuanya dihapus oleh Allah karena keluarnya orang tersebut meninggalkan syariatnya. Dan ayo ikhwas, sekali lagi ini bisa terjadi kepada siapapun. Nanti bisa kita lihat di dalam kajian-kajian. Bahkan ada materi yang sudah pernah kami sampaikan di salah satu majelis tentang tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematian. Masya Allah, tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematian.
Ini makanya kita waspada di sini. Pemurtatan, perubahan iman, bukan cuma berkurang, makanya kita harus hati-hati. Maka saya pesankan ke semua teman-teman, termasuk diri saya sendiri, mohon doanya dari semuanya ikhwal muslimin dimanapun berada. Tolong para ustadz-ustadz kita doakan agar selamat daripada kekufuran dan tergelincirnya hati ini. Karena kami tidak merasa aman. Ya, ada kisah seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, hafal Taurat, menguasai Asmaul A'zam. Dan kalau dia berdoa termasuk memiliki doa yang ijabah, karena termasuk ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menjelang kematiannya dia berubah. Dia jual agamanya, diletakkan baju ketakwaannya, dia lepaskan baju keimanannya yang dulu menjadi pengikutnya Nabi Musa, berubah menjadi musuhnya Nabi Musa dan meninggal di atasnya. Ini yang hafal Taurat, ini yang menguasai Asmaul A'zam. Bagaimana kita-kita yang bukan penghafal kitab ini? Apa tidak lebih mengkhawatirkan? Ini pelajaran, salah satu pelajaran. Yang kedua, bahwa tidak setiap amal itu diterima. Kemurtadan menjadi penghancur amal soleh. Makanya sejauh mana sekarang seorang muslim memandang nilai daripada iman ini. Makanya jangan sampai dengan adanya isu penyakit ini, dengan adanya virus ini, kemudian kita sibuk mikirin virus tapi nggak sibuk mikirin ibadah. Takut sekali kalau kena wabah macam-macam. Kita lihat ini. Ya. Dan kita nggak menyalahkan secara mutlak. Cuma permasalahannya kita pakai masker, suruh pakai masker, pakai. Ini bukan suatu kesalahan. Tapi kan menunjukkan begitu takutnya kita dengan penyakit ini. Makanya rasa takut itu bisa menjadikan orang berbuat apa saja. Sekarang persoalannya, ya, coba apa yang tidak kita penuhi? Cuci tangan kita penuhi, masker kita penuhi, semprotan kita penuhi, minum obat kita penuhi, mengkonsumsi, dan ini nggak salah. Cuma permasalahannya begitu kita takut dengan corona, begitu pekerjaan kita, usaha kita untuk selamat dari apa yang kita takuti. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana rasa takut kita kepada azab Allah Ta'ala? Apa yang kita lakukan supaya kita nggak terkena azab itu? Ayo coba ditimbang di sana, ayo ikhwan. Coba kita timbang. Gak sebanding ikhwan. Coba kita renungkan. Sebanding gak ini? Ini padahal untuk sesaat di dunia. Dan saya katakan gak salah, boleh. Tetapi permasalahan yang kita persoalkan adalah, seperti itukah kita menjaga diri keluarga kita, anak-anak kita, dan diri kita dari azab Allah Ta'ala? Di mana rasa takut kita, action kita, yang merupakan azab yang paling jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada yang namanya corona. Di mana rasa takut itu sekarang? Dan kita khawatir nggak tentang nasib sholat kita, nasib puasa kita, nasib sedekah kita? Sekarang posisinya di mana sholat kita ini? Ini pelajaran yang penting yang perlu saya sampaikan dan kita resapi bersama. Ini ayat pertama yang menunjukkan kemurtadan, ya keluarnya seseorang dari agama, penghapus seluruh amal ibadahnya. Dan adalah kita hati-hati dari sifat kemurtadan, karena bisa terjadi oleh kepada siapapun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat At-Taubah pada ayat 17. Surat 9 ayat 17. Coba kita pemirsa semuanya, kita bersama-sama untuk membuka mushaf ya, sambil kita menebar kangen ini dengan Quran, karena cukup lama di antara kita hendak menyimak dan kemudian merenungkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidin
ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah pantas orang-orang musyrik, ya, orang-orang di luar Islam memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Artinya apa? Kalau toh nanti ada orang musyrik, ya, cinta masjid, ini boleh-boleh saja bangun, silakan. Tetapi kita lihat ayat tidak dihargai oleh Allah. Tidak ada artinya kemakmuran yang mereka lakukan, tidak ada artinya kebaikan yang mereka lakukan. Allah tidak hargai. Kenapa? Karena pondasi dasarnya kemusyrikannya itu yang menjadikan pembatal. Ya. Bagaimana dia memakmurkan masjid sementara dia melakukan perbuatan yang membuat Allah murka? Bagaimana akan dihargai oleh Allah? Sementara satu sisi dia merunduk di masjid Allah, dia menghibah di masjid Allah. Di sisi yang lain dia palingkan beribadah, dia bandingkan Allah dengan makhluknya. Dia samakan Allah dengan makhluknya. Dan perbuatan ini merupakan perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrik tidak ada faedahnya mereka memakmurkan masjid Allah. Sedangkan mereka sendiri telah mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Bahkan mereka terang-terangan nyatakan saya kafir. Oleh karena itu Allah mengatakan, bagaimana Allah menghukumi orang semacam ini? Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Habitat, nggak ada artinya sudah. Ya, hancur, terhapus ibadahnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maka pelajaran dari ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama, kemusyrikan merupakan perkara yang sangat besar. Ia menjadi kebencian Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadikan kemutlakan kesyirikan itu dari seluruh kebaikan, menjadikan batal akibat kesyirikan yang telah dilakukannya. Kemudian dalil yang ketiga di dalam surat Al-A'raf ayat 147. Surat 147. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat. Artinya apa? Yang dikatakan mendustakan ayat akhirat itu adalah orang-orang yang tidak meyakini setelah kehidupan itu, setelah kematian itu ada kehidupan. Mereka nggak yakin dengan adanya kehidupan setelah akhirat. Ikhwatul iman, di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Ibnu Rajab disebutkan bahwa manusia dalam masalah akhirat ini dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada yang mutlak, ya, mutlak yakin dengan akhirat, dan ada yang tidak yakin dengan akhirat. Yang tidak yakin disebutkan sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Ya, surat yang ke-10 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'anna
biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemuan dengan kami, kata Allah. Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang tidak percaya adanya peristiwa akhirat. Setelah mati nggak ada kehidupan. Setelah mati nggak ada pertemuan. Setelah mati nggak ada pembalasan. Maka bisa dipastikan bagaimana gaya hidupnya. Orang yang meyakini hidup cuma sekali ini saja, maka sudah bisa dipastikan akan rusak pribadinya. Allah katakan mereka itu orang-orang yang tidak percaya, tidak ada harapan bertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka puas dengan kehidupan dunia ini. Puas dengan kehidupan dunia, dan mereka merasa tentram dengan dunia ini. Disebutkan di sini yang disebut dengan waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha itu adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan dunia. Nikmat yang sebenarnya nikmat dunia itu bagi mereka, itu maknanya. Maka mereka orang seperti ini gak mungkin ada kelezatan ibadah. Bagaimana mereka akan beribadah setelah kematian tidak ada kehidupan, gak ada balasan, dan ini bertentangan dengan semua akal yang sehat. Ya, akal yang sehat akan menolak pemahaman seperti ini. Bagaimana mungkin orang yang baik dengan orang yang buruk tidak ada balasan setelahnya? Kalau memang itu benar, maka yang paling beruntung. Kalau memang keyakinan ini benar dan ini salah. Kalau keyakinan benar, maka yang paling beruntung, yang paling bahagia orang yang paling rusak, yang paling bejat akhlaknya. Coba sekarang ada orang berbuat zalim, perampok, pezina, pemerkosa. Lalu ada orang beribadah. Ketika mati sama. Akal sehat mana yang bisa menerima? Ini adalah hati orang-orang yang sakit jiwanya, yang sakit akalnya. Maka kepuasannya kepuasan dunia, kebahagiaan dunia, ketentraman dunia. Sedangkan orang-orang yang beriman dengan pertemuan dengan Allah, orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, membayangkan dunia bukan dunianya yang dibayangkan, tapi kelezatan akhirat yang dibayangkan. Maka ketika Allah menjelaskan orang-orang seperti ini, Allah katakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka puas dengan kehidupan dunia, tentram dengan dunia, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itulah orang-orang, ya, tempat mereka itu adalah neraka dari akibat perbuatan mereka ini. Ini adalah gaya hidup orang-orang yang tidak mempercayai dengan kehidupan akhirat, bahwa tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada pertemuan dengan Allah, tidak ada surga dan tidak ada neraka. Ini merupakan akal dan jiwanya orang-orang yang sakit. Kemudian Allah jelaskan pula terhadap sikap orang-orang yang tidak mempercayai dengan kehidupan akhirat. Allah katakan di dalam surat Muhammad, surat 47 ayat 12. Di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, saya baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan-naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang, ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang
Mereka memakan makanan seperti binatang-binatang ternak memakan. Wan naru matwal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal mereka ini. Ini yang dimaksud ayat tersebut. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan akhirat, Allah mengatakan habitat a'maluhum. Ya, habitat a'maluhum. Habitat amalu adalah sia-sia amalnya, hancur amalnya, terhapus amalnya. Itu habitat. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya, lalu dia dengan akhirat juga nggak percaya, maka amal-amal baiknya itu akan hilang. Pertanyaannya, apakah orang-orang seperti bisa berbuat baik? Bisa. Kita lihat, ngapunten, kalau musim Ramadan, kalau tahun-tahun bebas kemarin, ya, kita lihat di tengah-tengah jalan tidak sedikit orang-orang ingin berbuat baik kepada orang-orang berpuasa. Memberikan santunan kepada orang berpuasa berupa buka, memberikan buka untuk berpuasa. Ini anak amalan yang soleh. Itu kalau yang melakukan memberi buka itu orang-orang muslim, orang-orang yang jiwanya landasannya itu adalah keimanan. Ya, landasannya keimanan. Tapi karena sudah hidupnya kekafiran, jalan hidupnya kufur, ya, akidahnya rusak, tauhidnya rusak, lalu bagaimana amalnya itu bisa diterima? Sementara dasar hidupnya itu tidak diridhoi oleh Allah. Keyakinannya itu tidak diridhoi oleh Allah, bagaimana amalnya diridhoi? Maka ini ditolak. Habitat a'malum. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak diberi balasan melainkan dari apa yang telah mereka kerjakan. Kekafirannya itu akan menjadikan penghancur dari amal-amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian dalil berikutnya di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Di pertengahan ayat Allah sebutkan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masya Allah. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, ya, yakni mereka tidak menerima hukum-hukum Islam. Makanya di sini ikhwah, nanti mungkin satu saat kita akan mengkaji tentang nawaqidul Islam, ya, tentang bagaimana membatalkan Islam itu apa saja, supaya nanti kita nggak gegabah jadi muslim yang benar gitu ya, supaya tidak sekedar kita muslim tapi kita nggak menerima hukum-hukum Islam. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Allah katakan barang siapa yang kafir sesudah beriman, dia tolak hukum-hukum Islam,